Kebakaran terjadi diduga disebabkan korsleting listrik dari salah satu aliran listrik di dalam kandang. Banyaknya material mudah terbakar membuat kobaran api membesar dan membakar ribuan ekor ayam. Untuk memadamkan api, 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Yang terbakar ini kandang ayam dan peralatan yang ada di dalamnya. Jadi seperti itu, jadi peralatan yang ada di dalamnya, mungkin juga ayam yang ada di dalam kandang ini juga terbakar. Api berhasil dipadamkan selama 2 jam kemudian. Akibat peristiwa ini, kerugian yang dialami mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Asap tebal terlihat membungkus kios sembako milik Siswoyo di Pasar Kelet, Jepara, Jawa Tengah. Kebakaran ini membuat pedagang dan pembeli panik menyelamatkan diri. Kebakaran terjadi saat pasar sepi, tak ada aktivitas jual beli karena pemilik kios telah pulang ke rumah. Petugas Polsek Keling bersama warga berjibaku memadamkan api dengan air seadanya. Api baru bisa dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Akibat kebakaran ini, 3 kios beserta barang dagangan hangus terbakar. Akibat daripada kebakaran tersebut adalah 3 kios milik pedagang pasar mengalami kebakaran, dan tentang kerugian belum bisa disampaikan karena dari pemilik kios tersebut masih mendata berapa kerugian. Belum diketahui penyebab kebakaran dan berapa total kerugian yang dialami korban. Pihak kepolisian masih menyelidiki kasus ini. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Minyak goreng murah untuk rakyat hingga kini belum terjangkau luas. Putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hilang setelah berenang di sungai air di Bern, Swiss. Ratusan calon jamaah haji asal Bojonegoro, Jawa Timur dan Polewali Mandar, Sulawesi Barat gagal berangkat haji. Ya, halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya. Dan saya Bernadetta Ginting kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Pemirsa, selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya selama 2 jam ke depan. Ya, pemirsa, diduga belum mahir berkendara, seorang sopir truk menghantam rumah warga di Barito Utara, Kalimantan Tengah. Seorang balita tewas dalam peristiwa tersebut. Upaya evakuasi seorang sopir truk oleh warga ini berjalan dramatis setelah truk yang dikendarai menghantam rumah warga di Desa Haja, Kecamatan Taweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Rintihan kesakitan sang sopir terdengar saat evakuasi dilakukan. Tubuh sang sopir terjepit kerangka kabin truk hingga sulit dievakuasi. Sopir truk berhasil dikeluarkan setelah warga membongkar pintu truk dengan paksa. Kecelakaan ini terjadi saat truk melaju dari arah Muara Teweh menuju Desa Sikui dengan kecepatan tinggi. Sebelum menabrak rumah, truk terlebih dahulu menabrak truk lainnya. Ngelihat istrinya sama anaknya sudah di bawah truk sudah. Di mana tadi truknya dari mana tadi Pak? Dari arah TW Pak. Dari Muara Teweh lah. Iya arah TW. Informasinya mau kemana Pak? Iya ke 24. Ke 24. 27. Mau ke 27 ke Sikui lah. Iya. Pak, tadi katanya ada korban jiwa, benar tadi Pak? Benar, anaknya Pak. Akibat kecelakaan ini 5 orang menjadi korban, 1 diantaranya balita meninggal dunia. Orang tua korban bersama korban lainnya dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan maut ini ditangani Satlantas Polres Barito Utara.
Dari Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Sementara itu di Batang, Jawa Tengah, 4 truk terlibat kecelakaan pemirsa. Ya pemirsa, 1 orang kernet truk tewas dalam kondisi mengenaskan. Kecelakaan maut terjadi di jalur Pantura Alas Roban, Batang, Jawa Tengah. 4 truk berukuran besar terlibat kecelakaan. Kecelakaan terjadi diduga disebabkan rem salah satu truk tidak berfungsi baik. Seorang kernet truk tewas dengan kondisi mengenaskan setelah tubuhnya terlindas truk. Sopir trailer yang mengalami remblong mengaku tidak menyangka rem angin kendaraan yang dikendarainya tiba-tiba tidak berfungsi dengan baik. Waktu tikungan angin habis, merem gak nuntuti saya mas. Hard rem tarik, rem trailer tarik, gigi masuk 3, mesin mati langsung gelundung mas. Terus? Kernet saya itu mas, buka pintu kiri gitu mas. Saya gak konsentrasi ke depan, saya bagaimana menyelamatkan muatan ini saya mas gitu mas. Korban kecelakaan dievakuasi ke Rumah Sakit Islam Wuleri, Kendal, Jawa Tengah. Kasus kecelakaan maut ini kini ditangani Satlantas Polres Batang, Jawa Tengah. Sopir truk kini masih dalam pemeriksaan polisi. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga ditemukan meninggal dunia tertimbun longsor di Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Longsor terjadi saat 5 pekerja tengah membangun tembok penahan tanah. Ya Allah. Akhirnya sih deket-deket. Namanya itu larang hap itu Seorang pekerja yang tengah membangun tembok penahan tanah meninggal dunia setelah tertimbun longsor di Desa Cibodas, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Peristiwa terjadi saat korban bersama 4 rekannya membangun tembok penahan tanah. Namun tiba-tiba tanah dari ketinggian 10 meter runtuh hingga menimbun seorang pekerja. Yang 3 mah alhamdulillah selamat. Posisinya itu ketimbun atau kayak gimana sih Bu? Iya ketimbun kan lagi ngegali. Jadi si pohon jatuh. Pohonnya jatuh, longsor gitu. Udah kata yang itu mah yang kerjanya, kata si Pak Ujang, katanya mah pas ngelirik dia langsung jatuh si pohonnya. Si bapak yang itu bapaknya udah sepuh. Selain menimbulkan korban jiwa, 2 rumah warga di lokasi terancam longsor. Untuk menghindari longsor susulan, pekerjaan pembangunan tembok penahan tanah dihentikan sementara. Warga berharap pemerintah setempat membantu warga membangun tembok penahan tanah untuk tidak terjadi longsor. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal, iNews melaporkan. Kita beralih ke Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, tim anti bandit bersama Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek kampung narkoba di Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya pemirsa, sebanyak 3 orang pengguna dan pengedar diamankan polisi. Sejumlah pria yang diduga pengedar narkoba ini diperiksa Satres Narkoba Polrestabes Medan dalam sebuah penggerebekan di Desa Marindal 2, Kecamatan Patumbak, Deli Serdang, Sumatera Utara. Satu persatu pemuda ini diperiksa untuk mencari barang bukti narkoba. Pencarian juga dilakukan di lokasi yang diduga tempat disembunyikannya narkoba. Sejumlah paket sabu siap edar akhirnya berhasil ditemukan. 3 pengedar turut diamankan dan langsung digiring petugas. Ada yang kita amankan 3 orang, BB-nya juga ada. Nah, mohon nanti kalau misal dari masyarakat ada yang memberikan informasi di mana terkait kampung narkoba, biar kita tangani. Untuk selanjutnya kedua pelaku ini juga masih dalam pemeriksaan. Untuk barang bukti ada juga yang kita amankan, Pak? Penggerebekan kampung narkoba ini berdasarkan laporan warga yang resah dengan peredaran narkoba di lingkungan mereka. Polisi masih mengembangkan informasi untuk memburu pemasok narkoba yang berada di wilayah Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, Polrestabes Makassar membekuk 2 orang remaja yang hendak mengedarkan narkoba di Jalan Tanjung Alang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua pelaku berencana menjual 4 paket sabu tersebut melalui media sosial. Jumat dini hari tadi, tim penikam Polrestabes Makassar menggelar patroli di wilayah Jalan Tanjung Alang, Kota Makassar. Di lokasi ini, polisi mencurigai kedua remaja yang berusia 17 dan 18 tahun yang tengah berkendara. Polisi kemudian memeriksa mereka hingga akhirnya mendapat 4 paket sabu beserta saset kosong di saku celana salah satu remaja. Saat ditangkap, para pelaku ini diketahui baru saja mengambil pesanan barang haram dari salah seorang pengedar narkoba. Dari hasil interogasi, rencananya 4 paket sabu ini akan kembali dijual melalui media sosial. Per paketnya mereka jual seharga Rp150.000. Melaksanakan patroli di Jembatan Merah, Kecamatan Mamajan, kami berhentikan 2 pengendara yang tidak menggunakan helm. Kemudian kami lakukan pemeriksaan maupun penggeledahan, ditemukan beberapa saset, ada 4 saset diduga narkotika jenis sabu. Kedua pelaku kini diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar. Selain barang bukti sabu, polisi juga menyita bukti percakapan transaksi kedua pelaku di media sosial. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Warga yang sedang nongkrong di warung kopi berhamburan menyelamatkan diri saat konvoi geng motor melintas di Medan, Sumatera Utara. Ya, pemirsa, puluhan geng motor ini membawa senjata tajam serta menyerang warga menggunakan petasan. Video amatir warga merekam sekelompok geng motor yang menyerang warga di warung kopi di persimpangan Jalan Syekh Abdul Wahab, Medan, Sumatera Utara. Tak hanya melintas dan ugal-ugalan, kelompok geng motor yang turut mengacungkan senjata tajam berupa kelewang ini melempar batu serta kembang api. Warga pun langsung berlari berusaha menyelamatkan diri. Hotmar Situmorang, salah seorang warga yang terkena lemparan batu, menuturkan bahwa aksi geng motor ini sering terjadi dan sangat meresahkan warga. Terus mereka mau kesini arogan ke arah Kampung Durian, nah nggak ditanggapi sama orang Kampung Durian. Sampai pas di depan ini lah mereka di depan. Arogan lah bang, pokoknya ya bawa parang apa segala macam, digeber-geber gitu lah gimana geng motor. Aduh, rupanya mereka muter balik dari ini, mungkin dari Majestic, keluarnya Majestic di jalan apa itu. Jadi dari situ mereka udah melempari mercon, parang sama beling lah. Warga sekitar berharap pihak kepolisian Polsek Medan Timur dapat rutin menggelar razia untuk mengantisipasi kejadian serupa terulang kembali. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan beruntun di Jalan MT Haryono, Jakarta. Polisi juga telah melakukan tes urin pada pengemudi SUV. Jajaran Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mengungkap penyebab kecelakaan beruntun yang menewaskan Pak Sutri di Jalan MT Haryono, Jakarta. Polisi menganalisa dan memberi tanda di sejumlah titik yang memberi informasi terkait kecelakaan beruntun Rabu malam. Polisi juga melakukan tes urin terhadap pengemudi SUV di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, namun masih menunggu hasil tes pemeriksaan. Saat ini kami masih dalam tahap pemeriksaan diduga tersangka, terus kemudian juga pemeriksaan saksi dan juga olah TKP, Mas. Jadi sementara belum kami simpulkan. Ada berapa? Untuk tes urin, kebetulan tadi malam langsung kami laksanakan di Rumah Sakit Kramat Jati, namun untuk hasil masih belum. Polisi juga melakukan tes urin terhadap pengemudi SUV di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, namun masih menunggu hasil tes pemeriksaan. Sebelumnya, kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan MT Haryono mengakibatkan 2 pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian dan beberapa pengendara lainnya luka-luka usai ditabrak mobil jenis SUV. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kapal pengangkut nyaris karam hingga menumpahkan belasan kontainernya ke laut di perairan Nipah Angker, Kepulauan Riau.
Ya, pemirsa, kapal pengangkut komoditi ekspor tujuan Singapura tersebut diduga mengalami kecelakaan akibat diterpa angin kencang. Kapal kargo pengangkut ratusan kontainer ini miring dan nyaris tenggelam di perairan Pulau Nipa Angker, Kepulauan Riau. Akibat peristiwa ini, belasan kontainer berisi gulungan kertas untuk ekspor jatuh ke laut dan mengapung hingga membahayakan lalu lintas kapal. Petugas SAR TNI Angkatan Laut dari Lanal Tanjung Balai langsung mengamankan belasan kontainer yang mengapung agar tidak ditabrak kapal yang melintas. Selain kontainer, petugas juga menyelamatkan nakoda kapal TB Megadaya 43 berbendera Indonesia ini bersama 9 awaknya. Dengan menggunakan sarana patroli yang kita miliki yaitu Combat Boat Karimun, kemudian Sea Raider, kemudian unsur patroli dari Posal Takonghiu Lanal Tanjung Balai Karimun, Sea Raider P8 ikut mengawasi dan mengamankan kontainer yang sudah tercebur ke laut. Kapal kargo bermuatan kontainer ini sebelumnya berlayar dari Pekanbaru Riau dengan tujuan Singapura. Namun akibat diterpa angin kencang, kapal miring dan menumpahkan muatannya. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Iwan Mohan, iNews melaporkan. Pemirsa, putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dilaporkan hilang setelah berenang di sungai di Swiss. Informasi selengkapnya sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews.